kamu mendarat di permukaan bulan, rasanya nggak biasa. Kamu merasa lebih ringan di sini dan lebih mudah untuk berjalan. Kamu memutuskan untuk mencoba ide obsesifmu melompat di satelit alami bumi itu. Meski kamu mengenakan pakaian antariksa yang besar, kamu tetap bisa melayang ke udara. Wuhu! Kamu pun melanjutkan jalan-jalanmu di permukaan bulan, lalu kamu merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakimu bergetar ya. Rasanya kayak baru terjadi gempa di bulan. Tapi itu mustahil atau emang bisa? Anehnya firasatmu kali ini tidak mengecewakanmu. Gempa bulan memang ada. Faktanya, ada 4 jenis gempa bulan yang cukup kuat untuk dideteksi dari jarak jauh. Ada gempa bulan dalam yang terjadi lebih dari 600 km di bawah permukaan, lalu ada juga tumbukan meteoroid. Gempa termal terjadi ketika kerak bulan yang dingin mengembang, yakni saat matahari pagi menyinari bulan setelah malam-malam beku selama 2 minggu. Lalu ada juga gempa bulan dangkal. Gempa bulan dangkal adalah satu-satunya gempa yang mirip dengan gempa di bumi. Gempa bulan dangkal terjadi 20-30 km di bawah permukaan. Gempa ini paling kuat dan berbahaya. Antara tahun 1972 sampai 1977, jaringan seismik Apollo mencatat 28 gempa bulan seperti ini. Sebagian di antaranya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Di bumi, gempa seperti ini cukup kuat untuk meretakkan plester rumah dan memindahkan perabotan berat. Ditambah lagi, gempa bulan dangkal bisa terjadi lebih lama dibandingkan dengan gempa bumi. Sekali terjadi, gempa ini bisa berlangsung hingga 10 menit. Sedangkan gempa bumi biasanya berlangsung selama 10 hingga 30 detik. Ilmuwan masih belum yakin apa yang menyebabkan gempa bulan dangkal dan bahkan di mana tepatnya gempa itu terjadi. Salah satu teorinya adalah gempa bulan terjadi di tepi kawah besar yang relatif muda yang mungkin amblas dari waktu ke waktu. Menariknya, bulan dan bumi bukanlah satu-satunya tempat terjadinya gempa. Ilmuwan juga merekam gempa, getaran, dan guncangan di area lain di tata surya kita. Misalnya saja, Merkurius. Beberapa tahun lalu, ilmuwan menemukan kalau planet ini menyusut. Itulah sebabnya planet ini tampak aktif secara tektonik. Atau ambil contoh saja, Venus. Venus merupakan teka-teki tektonik bagi para ahli. Saat ini Venus tidak punya lempeng tektonik dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi permukaannya memiliki lipatan dan patahan dan kelihatannya seperti punya lempeng tektonik. Di sisi lain, fitur-fitur ini mungkin muncul karena proses lain, misalnya aktivitas vulkanik. Tapi meski kita belum pernah mengamati gempa Venus, ilmuwan yakin mereka bisa mendeteksinya karena getarannya tampak seperti riak di atmosfer tebal planet itu. Sekarang kita ke Mars, kita tahu pasti bahwa planet ini aktif secara seismik. Pesawat pendarat NASA menempatkan seismometer di permukaan planet merah itu, dan pada tahun 2019, alat ini berhasil mengukur gempa Mars yang pertama. Setelah itu, pendarat itu terus merekam gempa, tapi gempa-gempa itu sangat lemah, dan kalau terjadi di planet kita, gempa-gempa itu akan tertutupi oleh suara dari lautan bumi. Tapi sebuah benda angkasa tidak harus berupa planet untuk memiliki tektonik aktif. Lihat saja Pluto. Saat ini planet kerdil ini aktif secara geologis. Pada tahun 2014, wahana New Horizon milik NASA terbang melintasi sistem Pluto dan merekam fitur-fitur geologi yang kompleks di planet Katai ini. Ilmuwan menyimpulkan bahwa Pluto mungkin mengalami gempa bumi atau mungkin disebut gempa Pluto ketika lautan cairnya membeku dan mencair di bawah kerak es planet kerdil ini. Bulan-bulan Jupiter, Europa, dan Io, serta bulan-bulan Saturnus, Titan, dan Enceladus juga aktif secara geologis meski ukurannya kecil. Fitur-fiturnya beragam dari gunung berapi dan semburan air hingga potensi adanya lautan di bawah permukaan. Oke, aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta keren tentang gempa yang terjadi di planet kita. Ada satu tempat di bumi di mana 90% dari total keseluruhan gempa bumi terjadi. Tempat ini disebut cincin api dan membentang di sekitar Samudra Pasifik dari Selandia Baru sampai ke Amerika Selatan. Menurutku bentuknya lebih mirip tapal kuda sih. Para ahli menyatakan bahwa gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh banyaknya gunung berapi di wilayah tersebut dan pergerakan lempeng tektonik yang konstan.
Sekitar 1,5 juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya, tapi banyak di antaranya terjadi jauh di dalam kerak bumi dan hanya peralatan khusus yang bisa mendeteksinya. Kita merasakan sekitar 20% gempa bumi, cuma 100 di antaranya yang menyebabkan kerusakan. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada bulan Mei 1960. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan gempa itu benar-benar dahsyat. Selama gempa terjadi, seismograf mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang menjalar ke seluruh dunia. Gelombang tersebut mengguncang planet ini selama berhari-hari. Adapun gempa bumi paling kuat yang terjadi di Amerika Serikat berkekuatan 9,2 skala Richter dan terjadi di Alaska. Oh iya, Alaska juga California adalah negara bagian yang paling rawan gempa bumi di Amerika Serikat dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di sana hampir setiap tahun. Sebuah gempa bumi besar sebenarnya mampu memperpendek durasi 1 hari. NASA menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat besar bisa menggeser poros planet kita dan dengan demikian mengubah durasi hari yang kita jalani. Tapi kita tidak menyadarinya karena perubahan ini diukur dalam mikrodetik. 1 mikrodetik adalah 1/1.000.000 detik. Ilmuwan berpendapat bahwa gempa bumi 9,1 skala Richter yang terjadi pada tahun 2004 di Sumatera memperpendek durasi hari kita sebanyak 6,8 mikrodetik. Para ahli terbaik pun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini sebagian besar karena mekanisme yang memicu gempa berada sangat dalam di bawah tanah. Namun sekarang ini orang-orang sudah mempelajari cara untuk mengetahui waktu yang lebih tepat kapan gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi dapat dipicu oleh letusan gunung berapi atau katakanlah tabrakan meteor. Tapi sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik planet kita. Permukaan bumi terdiri dari 15 hingga 20 lempeng tektonik yang terus bergerak. Tekanan meningkat ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan ini bisa membuat kerak bumi pecah. San Francisco pun sedang bergerak menuju Los Angeles saat ini. Kecepatan pergerakannya sekitar 5 cm per tahun. Itu sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku manusia loh. Hal ini terjadi karena kedua sisi patahan San Andreas, yakni patahan benua yang membentang sepanjang 1.200 km sampai California, saling bergesekan. Jadi dalam beberapa juta tahun lagi, Los Angeles dan San Francisco bisa jadi tetangga. Danau, kolam, dan kanal menjadi sedikit lebih hangat dan mulai berbau sebelum terjadi gempa bumi. Hal ini terjadi karena gas-gas dilepaskan ketika lempeng tektonik bergeser. Sebagian besar hewan merasakan tanda-tanda ini dan mengubah perilakunya. Sebagai contoh, ilmuwan melihat kodok menghilang sebelum gempa bumi di Italia pada tahun 2009. Tapi begitu bencana alam itu berakhir, kodok-kodok itu muncul lagi. Bahkan setelah gempa bumi berakhir, kamu mungkin masih melihat air berguncang di kolam renangmu. Kamu nggak perlu khawatir, ini adalah fenomena yang disebut SEIS. Air bisa terus berguncang selama berjam-jam setelah gempa berakhir. Sebagai contoh, kolam renang di University of Arizona kehilangan sebagian air akibat SEIS yang disebabkan oleh gempa bumi di Meksiko yang terjadi 2000-an kilometer jauhnya. Pada tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi besar terjadi di Chili. Gempa tersebut berkekuatan 8,8 skala Richter. Akibatnya gerak bumi di wilayah itu terkoyak secara dramatis sampai-sampai sebuah kota bernama Conception bergeser sejauh 3 meter ke arah barat. Gempa bumi lainnya mengakibatkan gunung tertinggi di dunia, Everest, menyusut sekitar 2,5 cm. Hal ini terjadi pada tahun 2015 ketika gempa berkekuatan 7,5 skala Richter menyebabkan beberapa gunung Himalaya menyusut. Orang Jepang dulunya percaya bahwa gempa bumi disebabkan oleh Namazu, yakni ikan lele raksasa yang hidup terendam dalam lumpur di bawah pulau-pulau Jepang. Ikan ini akan meronta-ronta menyebabkan aktivitas seismik. Sedangkan orang Yunani kuno, mereka percaya bahwa dewa laut yang kuat, Poseidon, yang menyebabkan gempa bumi dengan memukulkan trisulanya ke bumi ketika marah. Menurut mitologi Hindu, ada 8 gajah yang menahan bumi di tempatnya. Ke-8 gajah ini bergantian menyeimbangkan diri di atas punggung kura-kura raksasa yang berdiri di atas lilitan ular yang lebih besar lagi.
Dan setiap kali salah satu dari hewan-hewan ini bergerak, gempa bumi pun terjadi.